yang sedang menggelar konferensi pers. Bagaimana agar berjalannya bisa lebih tertata secara manajemen. Bagaimana kita ketahui pengadilan tipikor ini menjadi agenda yang disepakati bersama oleh KPK dengan Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung, tapi dalam prakteknya nanti juga perlu ada sistem yang lebih dikembangkan, kerjasama yang dikembangkan dengan kepolisian dan Departemen Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga lembaga yang tadi bertemu itu sepakat bahwa kami bertiga akan meningkatkan kualitas dan percepatan kerjasama dalam semangat untuk menegakkan hukum. Jadi semangatnya itu meningkatkan kualitas. Kemudian terkait kasus Gayus, kami sepakat tiga instansi ini bahwa kasus ini akan dilakukan dengan pendekatan supervisi, joint investigasi, dan sharing data. Di antara sharing data itu juga melibatkan data dari PPATK dan Kementerian Keuangan. Pada prinsipnya kami juga ingin mempercepat proses-proses pemeriksaan, penyelidikan dan seterusnya terhadap kasus mengenai kasus Gayus itu. Itulah garis besar dan kami mohon Pak Kapolri nanti setelah itu Pak Jaksa Agung. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua KPK yang bisa memfasilitasi hari ini. Beberapa hal tadi yang sudah disampaikan mengenai rencana pertemuan-pertemuan. Tentunya pertemuan-pertemuan tadi yang kita harapkan adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing institusi, terutama kepolisian, itu bisa mendapatkan solusi yang berkaitan tentunya dengan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan. Artinya penyidikan dari awal kita sudah mendapatkan bantuan dari kejaksaan untuk setiap kegiatan penanganan kasus-kasus yang memang sulit, termasuk penanganan kasus korupsi. Itu setelah dimulainya pemberitahuan penyidikan, itu kami sudah dibantu oleh jaksa peneliti untuk melakukan kerjasama di dalam penyidikan sehingga tidak ada nanti penyidikan itu yang bolak-balik untuk dilakukan oleh penuntutan dari kejaksaan. Demikian juga ada kegiatan-kegiatan antara kepolisian sebagai penyidik, kemudian kejaksaan sebagai penuntut, KPK, hal-hal yang memang menjadi permasalahan yang perlu untuk joint penyidikan, joint investigasi. Salah satu masalah kasus Gayus, saya kira itu yang menjadi langkah-langkah untuk penyelesaian lebih cepat. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan dalam arti data untuk proses memenuhi unsur, langkah-langkah tentunya yang mengait kepada masalah penyidikan Gayus, terutama yang berkaitan dengan barang bukti Riyad 7 yang kami sudah selesaikan untuk diteliti oleh kejaksaan berkaitan dengan pasal-pasal yang dituduhkan, yaitu mengenai masalah gratifikasi, kemudian pencucian uang. Itu yang bisa kami selesaikan. Tentunya tidak menghentikan kasus-kasus yang lain berkaitan dengan Gayus, terutama masalah penyuapan. Saya kira yang tadi koordinasi kerjasama joint pendidikan dan joint investigasi saya kira untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai seluruhnya. Kemudian
langkah-langkah lebih lanjut tentunya sekali lagi tadi bagaimana pendidikan ini lebih kepada memenuhi unsur-unsur yang menjadi proses pendidikan selanjutnya. Saya kira itulah solusi bagaimana kerjasama tadi kita laksanakan. Demikian dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan selamat siang. Rekan-rekan para media dan elektronik maupun cetak. Sebagaimana apa yang telah diungkapkan tadi oleh Bapak Ketua KPK maupun Kapolri, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh beliau berdua. Pertama, tadi dijelaskan oleh Ketua KPK, kita juga membahas terkait dengan masalah pelaksanaan persidangan peradilan tipikor. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peradilan tipikor ini sudah mulai dilaksanakan, sudah jalan, khususnya di Jawa ini ada di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ini sudah mulai berjalan dan sebentar lagi Bandung sudah akan mulai kasus peradilan tipikor. Yang menjadi pembicaraan kita atau pembahasan kita, bagaimana peradilan ini bisa berjalan lancar sehingga tidak terhambat karena ada hal-hal yang mengganggu. Perlu saya sampaikan bahwa yang sudah berjalan di Jawa Timur ini terkait misalnya katakanlah TKP itu terjadi di Madiun, sementara persidangan harus kita lakukan di Surabaya. Ini kan memakan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke peradilan Surabaya. Atau mungkin nanti yang akan datang mungkin akan terjadi antara Bekasi ke Bandung, tapi mungkin itu masih lebih singkat. Nah, ini tentu kita harus lakukan pembahasan bagaimana supaya kita tidak terhambat karena terkait dengan masalah mungkin pengawalan tahanan yang harus diemban oleh pihak Polri, kemudian juga rumah tahanan mungkin penghadapan saksi-saksi, pengelolaan barang bukti yang semuanya ini harus dilakukan secara baik dan aman sehingga dapat dilakukan di persidangan di Surabaya ke depan. Ini salah satu dua yang harus kita bicarakan, dan kemudian tadi kita harus sepakati seperti yang dikatakan Pak Ketua KPK tadi, ini harus kita perluas pertemuan kita dengan Ketua MA dan Menkumham di satu hari. Dan kemudian juga tadi disinggung masalah court monitoring, dan KPK juga sudah menyiapkan untuk ketiga peradilan tipikor. Cuma persoalannya nanti untuk peradilan lainnya, karena di dalam planningnya bahwa tahun ini sudah harus terbentuk di 33 provinsi. Nah, ini tentu terkait juga dengan masalah penganggaran yang seharusnya ini masuk dalam anggaran Mahkamah Agung. Oleh karena itu juga kita sepakati akan dibahas lebih lanjut. Khusus mengenai kejaksaan, tadi juga kita bahas bahwa ada rencana sedangkan jaksa yang harus sebagai pengganti mungkin nanti atau persiapan untuk di peradilan tipikor. Saya katakan bahwa kita sudah mendata, sedang dalam pendataan ke daerah-daerah yang nantinya akan kita serahkan kepada KPK untuk dilakukan bid and offer. Itu yang kita lakukan nanti. Terkait dengan masalah Gayus, tentunya ya pasti akan bertanya terkait dengan masalah serius. Tadi juga kita bahas bahwa bagaimana diketahui untuk serius itu sudah kita lakukan
koordinasi dengan Kapolri dan sudah dilakukan pemeriksaan. Dan mungkin pada hari Jumat nanti kita akan hadapkan untuk 3 orang saksi dari kejaksaan yang telah diminta kemarin melalui saya, dan itu kita akan lakukan pada hari Jumat. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, 3 saja karena beliau juga ada acara, kami juga sebentar lagi ada tamu nanti. Untuk Pak Kapolri pertama, apakah dengan proses 24 miliar dan 25 miliar dari pihak wajib pajak atau dari pemerintah sama ada jangan terlibat? Yang kedua, apakah KPK juga akan masuk untuk KPK? Apakah KPK juga akan masuk melalui sumber peninggalan dari 24 miliar dan 24 miliar? Dan bagaimana pembagian antara 150 miliar antara KPK dengan para polisi? Satu dulu. Jadi mengenai barang bukti uang 28 miliar dengan 74 miliar. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah dikenakan gratifikasi dan pencucian uang, money laundering. Menyangkut yang tadi ditanyakan, tentunya baru pada pengakuan Gayus. Diharapkan nanti pada proses selanjutnya dari hakim nanti untuk bagaimana kepada yang bersangkutan untuk membuktikan dari mana uang itu. Saya kira itu. KPK. Apa mau 24 masuk? Jadi KPK itu entry point-nya tetap saja melalui data yang sudah kami peroleh dan terus akan kami kembangkan untuk menelusuri dari mana yang masuk ke Gayus dan dari Gayus keluar kemana. Jadi tidak terbatas pada jumlah tertentu saja. Pembagian yang mana? Data 150 wajib pajak antara polisi dan KPK bagaimana fokusnya? Dari data itu kan nanti mesti harus kami pilah dan kami pilih mana yang paling cepat diperoleh data yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan kerugian negara yang paling besar. Itu pilihan kami berdasarkan itu. Ada lagi? Satu lagi? Satu sini. Ya, pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers di KPK usai adanya rapat koordinasi antara Kapolri, kemudian ada Jaksa Agung dan juga Ketua KPK Busro Mukodas. Terkait proses hukum ya. Proses hukum kasus dari Stambunan. Dan kabarnya masih akan kembali dengan kabar dari TV One Daerah. Usai jeda.